Selamat malam, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat aja di malam hari ini ya. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, hari ini kita cerita apa lagi Kak Sri? Oke pemirsa, hari ini saya mau ngebahas satu video yang sangat-sangat berarti yang saya dapat tadi dari TikTok pemirsa ya. Sebenarnya kalau misalkan saya buat propaganda, bukan propaganda sih, istilahnya tuh kayak perbandingan gitu kan, Indonesia Malaysia, Indonesia Malaysia, and then saya buat macam keburukannya Indonesia, and then saya buat perbandingannya dengan Malaysia, view saya udah pasti tinggi. Tapi kenapa saya udah tak buat benda-benda macam ini lagi pemirsa? Karena bagi saya itu lebih penting sebenarnya perdamaian kedua negara ini daripada keuntungan berapa keuntungan yang saya dapat gitu pemirsa. Walaupun sebenarnya kalau kita sampaikan bentuk perdamaian tuh orang nggak berapa berminat ya. Karena memang ya sebelum merdeka aja pun kita ini udah konflik, betul tak? Jadi sampai sekarang ya kebanyakannya memang sebenarnya pemirsa pergaduhan antara dua negara ini tuh sebenarnya udah cukup lama ya kan. Cuman kalau bisa, walaupun kita nggak disuruh berjuang untuk memerdekakan negara kita, coba kita berjuang. Mana tahu ya kan, benda kecil nanti boleh membuat kedua negara itu aman-aman, tentram-tentram, betul tak? Oke pemirsa, seperti video yang saya mau tunjukkan kepada kalian. Video ini tuh adalah interview yang dilakukan oleh Mak Saleh, ya kan? Mak Saleh ataupun Om Putih kalau Om Putih kalau kata orang Malaysia lah, kita bilang bule. Jadi bule ini buat interview. Kebetulan nih bule yang dia interview ini pula memiliki istri Indonesia, warga negara Indonesia dari Semarang pemirsa. Jadi dia itu mungkin waktu datang ke sini itu dia nampak banyak youtuber di Indonesia ini, so dia itu mau menjadi youtuber yang sukses katanya pemirsa. Di balik dari keinginannya itu ada pesan yang mendalam. Saya pikir begini pemirsa, kenapa sampai orang luar negeri aja tuh tahu, ya kan, perselisihan kita ini. Kenapa? Karena di videonya itu tuh coba kita dengarkan yuk. Literally just one question. Excuse me, do you mind if I ask you a quick question? I'm really busy. Literally just one question. It'll be really, I see you got a camera and I feel like you might have an interesting story. Okay, if it's fast. Do you have a mission? I want to become a successful YouTuber. Why do you want to become a successful YouTuber? I want to win the hearts of Indonesians. Why not winning the hearts of a French or the Germans or the Thai? Why the Indonesian? 10 years ago, I went to Indonesia and this place changed my life. Where did you go and in what ways did it change your life? I went to Semarang. I was working there for 6 months and there I met my wife. Do you live in England together now? Yes, we live in England and we cannot wait to go mudik. To go, sorry? To do mudik. You know what is mudik? That's going home, going back home. The last question before we finish. Yes. If you had to have one message you would like to share to Indonesia and the world, what would it be? Stop fighting, love each other, especially Malaysians and Indonesians. Stop fighting, love each other, especially Malaysians and Indonesians. Nah, jadi jangankan sesama kita aja, orang luar negara tuh sampai tahu kalau negara kita ini tuh selalu bergaduh-gaduh. Gaduh-gaduh untuk hal yang tak penting. Pertama dulu ya. Yang pertama dulu, untuk salah satu YouTube, saya tengok tuh dia ada TikTok juga, ada YouTube juga pemirsa. Ini kebetulan warga negara Indonesia ya. Yang dia ini tuh selalu mengangkat topik tentang keburukannya Malaysia. Dia begini pemirsa. Dia itu selalu istilahnya, walaupun sebenarnya videonya ini tuh kebanyakannya tuh nge-reply komen-komen yang agak ganas juga lah daripada rakyat Malaysia. Jadi dia reply gitulah ya kan pemirsa. Cuman yang saya pertanyakan di sini adalah, kalau kita tahu orang tuh memburukkan negara kita, kita tak suka, kenapa kita balas benda yang tak elok tuh? Ya kan? Apa kata diam? Contohlah orang hina negara kita di sosial media dan kita diamkan. Ya kan, orang luar negara lah menghina negara kita di sosial media dan kita diamkan. Adakah satu kerugian pada negara kita? Adakah satu kehilangan martabat negara kita? Saya rasa tak. Cuman kalau warga negara Indonesia sendiri yang menghina negaranya, itu wajib kita tegur. Kenapa? Karena lebih bahaya memelihara seorang pengkhianat daripada memelihara binatang buas. Betul, karena pengkhianat tuh di mana dia tinggal dia akan berubah gitu pemirsa. Karena gimana saya bilang ya, makanya itu wajib tuh kita tegur. Tapi kalau misalkan tuh ada, misalnya ada tuh
Saya aja di channel YouTube saya Kakak Sri di sini kalian tahu ada banyak sekali hate comment di sana gitu. Ada sempat saya reply saya tak. Kebanyakannya saya ignore saja. Kenapa? Walaupun banyak hate comment di sana pemirsa, yang kebanyakannya tuh kalau dari cara dia berbicara mungkin orang Malaysia, tapi saya tak tahulah, kadang kan macam yang saya cakap juga. Ada juga orang yang mungkin warga negara lain yang duduk lama di Malaysia udah pasti berbahasa Malaysia, komen tuh macam orang Malaysia, itu saya tidak tahulah. Cuman seberapa teruk pun orang Malaysia komen di channel saya tak pernah mengatakan yang saya benci Malaysia. Walaupun kebanyakannya rasa sakit hati saya itu komen-komen mereka gitu. Karena saya pikir begini, 1000 kali mereka komen di channel YouTube saya dengan hate comment, tak ada ruginya pada saya, tak ada rugi. Walaupun dia kata macam ni, macam tu, tak rugi saya, betul. Untung pula. Kenapa? Walaupun dia komen bermacam-macam, tapi dia still tengok video saya. So untung tuh saya rasakan. Apa untungnya? Saya dapat income. Ruginya tak ada apapun. Ya kan, dia kata inilah, dia kata itulah, itu hanya kepuasan bagi dirinya, kerugian bagi saya nggak ada. Jadi untuk yang selalu tuh buat video juga Malaysia begini, Malaysia begitu, buruk-buruk Malaysia dia up gitu kan, mungkin itu hanya kepuasan untuk dia saja gitu. Kerugian bagi pihak Malaysia sebenarnya nggak ada, yang ada tuh hanya pergaduhan, betul tak? Untuk sebenarnya untuk orang Indonesia juga ya kan, yang selalu pasang badan. Misalnya tuh ada orang Indonesia yang buat konten keburukan Malaysia, and then dia itu pasang badan, istilahnya tuh membackup Malaysia gitu ya kan pemirsa. Buat apa juga, yang ada kamu semakin memperkeruh keadaan. Kenapa? Karena orang yang tadi tuh merasa ada feedback, ada perlawanan, jadi lebih seru nih kayaknya. Jadi semakinlah dicari problem-problem biar apa? Biar banyak view-nya. Makanya dari situ saya pun berpikir lebih baik saya up bahagian-bahagian yang boleh membuat kita ini damai, tenang. Kalaupun kita mau buat perbandingan macamnya di Malaysia seperti ini, di Indonesia seperti itu, coba kita cari yang segi baiknya saja. Coba kita ambil yang sisi positifnya macam video yang saya ambil. Sebenarnya bagaimana hubungan kedua negara itu tuh, bagaimana majunya Malaysia, bagaimana majunya Indonesia, tergantung dari apa topik yang kalian cari tahu. Kalau kalian cari tahu apa lagi nih keburukan Indonesia, pasti yang datang tuh semua buruk-buruknya gitu. Jadi kalian akan semakin memandang sebelah mata gitu. Gitu juga orang Indonesia, apa lagi nih benda buruk di Malaysia yang terjadi nih, maka akan keluar yang buruk-buruknya. Coba yang kalian tengok apa kemajuan, coba tarik itu. Kemajuan Malaysia di tahun ini apa saja? Coba, atau apa saja yang sudah memajukan Indonesia di tahun 2024 ini, cari. Kan dapat yang maju-majunya, jadi kita semakin menghormati dan menghargai, betul tak? Oke lah pemirsa, kurang konsentrasi saja ini, anak saya bising di samping pemirsa. So hari ini cerita Kak Sri sampai sini saja. Terima kasih banyak, jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.